Ya. Di sini saya akan melakukan praktek tentang sistem motor starter. Sebelum itu saya akan memperkenalkan alatnya. Pertama, mesin starter. Yang selanjutnya blok V. Yang ketiga, dial indikator, dan di bawah baterai. Selanjutnya kunci ring. Selanjutnya kunci pas dan obeng main dan plus. Selanjutnya ada kunci T, tang, palu karet, dan palu besi. Selanjutnya ada avometer, jangka sorong, dan kabel. Video praktek saya. 1. Pemeriksaan armatur dibagi menjadi 3. Yang pertama, tes kebocoran. Kedua, tes sirkuit terbuka atau open sirkuit. Ketiga, pengukuran keolengan armatur maksimal 0,4 mm. Pertama, pengukuran tes kebocoran menggunakan alat avometer. Pertama, tempelkan kepada armatur strike dan komutator dan jika jarum tidak bergerak, maka tidak ada hubungan. Jadi kesimpulannya masih baik dan masih layak digunakan. Selanjutnya, pengukuran tes sirkuit terbuka atau open sirkuit menggunakan alat yang sama, menggunakan avometer. Kedua, ini ditempelkan kepada komutator bar. Jika jarum avometer bergerak, terjadi adanya hubungan. Jadi kesimpulannya masih layak digunakan. Selanjutnya nomor 2, pemeriksaan komutator dibagi menjadi 3. Pertama, kondisi komutator. Kedua, diameter komutator. Ketiga, kedalaman alur komutator. Pertama, kondisi komutator. Kondisi visualnya masih baik dan tidak ada retakan maupun aus ataupun karat. Jadi kesimpulannya masih layak digunakan. Yang kedua, pengukuran diameter komutator minimal 27 mm menggunakan alat jangka sorong. Hasil pemeriksaan menunjukkan 28 mm. Jadi kesimpulannya masih layak dan masih bisa digunakan. Selanjutnya, pengukuran kedalaman alur komutator minimal 0,2 mm menggunakan alat jangka sorong. Hasil pengukurannya menunjukkan 0,5. Jadi kesimpulannya masih baik. Selanjutnya nomor 3, pemeriksaan kopling starter dan roda segi pinion atau pinion gear. Hasil kondisi visualnya tidak ada kausan maupun cacat maupun keretakan. Jadi kesimpulannya masih bagus dan masih layak digunakan.
nomor 4, pemeriksaan bongkaran medan atau void coil. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tes hubungan terbuka atau open circuit. Yang kedua, tes hubung massa atau ground test. Yang pertama, tes hubungan terbuka atau open circuit. Cara hasil pemeriksaannya menggunakan avometer. Avometer dinyalakan ke ohm. Kemudian kabel ditempelkan kepada ujung fill coil dan medan coil. Jika jarum avo bergerak, jadi masih baik, jadi kesimpulannya masih layak digunakan. Selanjutnya, pemeriksaan tes hubung massa atau ground test menggunakan alat yang sama, avometer. Berbeda, pemeriksaannya hampir sama dengan open circuit, cuma berbeda pada penempelan kabel. Pertama, ke ujung fill coil dan pramedan. Jika jarum tidak bergerak, maka masih baik, jadi kesimpulannya masih layak digunakan. Selanjutnya, nomor 5, pemeriksaan sikat brush dan pemegang sikat atau brush holder. Yang pertama, panjang sikat minimal 10 mm untuk 0,6 kW. Mengukurnya menggunakan jangka sorok. Diukur pada 4 panjang sikat. Setelah pengukuran, hasil menunjukkan 10 mm, jadi kesimpulannya masih baik. Selanjutnya, pemeriksaan brush holder atau pemegang sikat positif dan negatif. Hasil pemeriksaannya tidak ada retakan maupun retak, jadi kesimpulannya masih bagus dan masih layak digunakan. Nomor 6, pemeriksaan magic switch atau solenoid. Dibagi menjadi 3. Pertama, kondisi Brunner. Kondisi Brunner, jika ditekan dan kembali lagi, jadi itu masih baik, jadi kesimpulannya masih baik dan masih layak digunakan. Yang kedua, hubungan pull-in coil menggunakan alat avometer. Ditempelkan kepada terminal 50 dan terminal C. Jika jarum bergerak, masih ada hubungan, jadi kesimpulannya masih baik. Selanjutnya hubungan hold-in coil. Caranya hampir sama dengan pull-in coil, bedanya hanya menempelkan kabelnya. Yang pertama di terminal 50 dan switch. Jika jarum bergerak, masih ada hubungan, jadi kesimpulannya masih bagus dan masih layak digunakan. Nomor 7, pemeriksaan motor starter. Dibagi menjadi 2, pengujian pull-in coil dan pengujian hold-in coil
Lanjutkan nomor 8, pemeriksaan gigi pinion juga dibagi menjadi dua. Pertama, gerakan kembalinya gigi pinion dan celah gigi pinion. Pertama, kabel negatif di terminal, ditempelkan di terminal C dan di masa. Kemudian kabel positif ditempelkan ke terminal 50. Bisa dilihat hasil pengukuran gigi pinion adalah 2 mm. Jadi kesimpulannya masih gigi pinion masih bagus dan masih layak digunakan. Nomor 9, pengujian tanpa beban. Kabel main ditancapkan ke masa dan kabel plus ditancapkan ke terminal 30. Kemudian kabel main yang satunya lagi ditempelkan ke terminal 50. Bisa dilihat gigi pinion berputar. Jadi kesimpulannya mesin di dalam komponen di dalam starter masih baik dan masih layak digunakan.